Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Triantina, Kepala Kelompok Bermain Sinar Harapan Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Izinkan saya untuk membagikan praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah dalam inovasi kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah yang berjudul Menjadi Pemimpin yang Momong, Ngemong, dan Among. Kelompok bermain Sinar Harapan terletak di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Kelompok bermain Sinar Harapan merupakan lembaga di bawah kepemilikan PKK Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Kelompok bermain Sinar Harapan memiliki 1 orang kepala sekolah dan 1 orang tenaga pendidik. Terciptanya lingkungan sekolah yang baik terbentuk karena adanya interaksi yang baik antara kepala sekolah, pendidik, dan orang tua. Keberhasilan suatu lembaga dipengaruhi oleh pemimpin atau kepala sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang memiliki pandangan, wawasan, serta kompetensi. Beberapa kegiatan yang saya ikuti sebagai kepala sekolah antara lain aktif berorganisasi baik dalam komunitas belajar maupun dalam organisasi yang besar, berkolaborasi dengan desa serta dinas pendidikan, dan mengikuti berbagai pelatihan di berbagai tingkat baik secara daring maupun luring, berbagi praktik baik dalam pertemuan-pertemuan, serta aktif mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar. Berdasarkan hasil rapor pendidikan kelompok bermain Sinar Harapan pada tahun 2023 menunjukkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, proses pembelajaran dan kemitraan dengan wali memperoleh hasil sedang. Artinya, banyak yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Hasil refleksi dengan rekan pendidik ditemukan beberapa masalah dalam proses pembelajaran, antara lain media pembelajaran yang kurang beragam, kurang menarik, dan rekan pendidik belum menjadi fasilitator, serta motivasi belajar dari rekan pendidik yang masih rendah. Kurangnya motivasi dan kepercayaan diri dari rekan pendidik untuk berani berubah dan memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Dan rekan pendidik masih banyak kebingungan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, kepala sekolah melakukan beberapa langkah yaitu refleksi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan metode coaching klinik. Kepala sekolah berperan dalam memberdayakan seluruh warga di satuan pendidikan. Tugas utama satuan kependidikan berpusat pada tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah melakukan coaching klinik terhadap rekan pendidik untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang terdapat dari rekan pendidik. Coaching klinik adalah layanan konsultasi dan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh rekan pendidik. Peningkatan pemberdayaan dengan coaching klinik memiliki banyak tantangan dalam setiap prosesnya. Tantangan bisa bersumber dari ide dan pendapat antara pendidik dan kepala sekolah maupun terhadap warga sekolah lainnya. Dalam melaksanakan coaching klinik, saya selalu menerapkan slogan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah memberikan semangat. Dengan slogan tersebut, saya mengaplikasikan sistem ngemong, momong, dan among. Coaching klinik merupakan bentuk kemitraan yang dilakukan melalui percakapan dengan proses yang kreatif untuk memaksimalkan rekan pendidik. Saya melakukan coaching klinik dalam bentuk sesi khusus dan dalam bentuk percakapan kepada rekan pendidik. Sesi khusus coaching klinik dilakukan terjadwal dan tidak terjadwal. Percakapan coaching dapat dilakukan kapan saja dengan rekan pendidik. Percakapan coaching dengan rekan pendidik membahas perencanaan, pemecahan masalah, refleksi diri, dan kalibrasi. Saat melakukan percakapan coaching, saya berperan sebagai mitra, bukan sebagai atasan atau bawahan. Melakukan percakapan coaching yang bersifat dua arah, memaksimalkan potensi dari rekan pendidik. Saat menjalani prosesnya, saya fokus pada rekan pendidik, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Juga memiliki kesadaran diri yang kuat dan mampu melihat peluang yang baru
di masa depan. Setelah dilakukan coaching klinik terhadap rekan pendidik, dilakukan penilaian terhadap praktik tersebut kepada rekan pendidik, wali murid, peserta didik, dan rekan dalam komunitas belajar. Hasil menunjukkan bahwa dampaknya sangat terlihat dari antusias rekan pendidik dalam proses penyusunan rencana pembelajaran, lebih memiliki banyak ide dan gagasan. Pelaksanaan praktik baik ini meningkatkan kinerja pendidik dalam tugas dan pekerjaan sehari-hari. Pelaksanaan praktik baik ini dapat memberikan solusi dari masalah-masalah yang dialami oleh rekan pendidik. Rekan pendidik menjadi lebih bersemangat dalam melakukan berbagai pelatihan peningkatan kompetensi baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Terjadi kedekatan antara kepala sekolah dengan rekan pendidik sehingga dapat berbagi masalah-masalah yang timbul dalam pembelajaran dan saling memberikan solusi. Pendidik jadi lebih memahami cara yang lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Demikian praktik baik yang saya lakukan menjadi pemimpin yang momong, ngemong, dan among. Semoga dengan praktik baik ini dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman pendidik dan dapat memberikan manfaat bagi sekolah pada khususnya dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.